Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Darmawan, biasa dipanggil Vanes. NIM saya adalah 202203050003. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FPB Unika Atmajaya Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan di bidang IPBA untuk anak SD fase C atau kelas 5 dan kelas 6. Nah, tujuan percobaan saya adalah yang pertama, siswa bisa paham kenapa di dunia ini terjadi 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Nah, faktor utamanya itu karena kemiringan sumbu bumi dan juga revolusi bumi terhadap matahari. Nanti akan diperjelas lagi. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat membedakan musim di bumi bagian selatan dan bumi bagian utara. Contohnya, ketika bumi bagian utara mengalami musim dingin, maka bumi bagian selatan akan mengalami musim panas. Selamat menyaksikan percobaan saya pada kali ini. Nah, oke. Jadi, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat untuk percobaan kali ini. Yang pertama itu, saya sudah berada di tempat atau ruangan yang gelap, yang tidak memakai cahaya sama sekali. Jadi di sini ruangan gelap sebenarnya. Lalu di sini ada sebuah lampu biasa yang saya lapisi dengan tisu atau kertas boleh supaya cahayanya tidak terlalu terang atau silau ke kamera. Nah, lalu habis itu di sini juga sebisa mungkin dan memang posisi lampu dengan globe itu harus sama, jadi sejajar. Nah, tidak boleh terlalu lebih rendah posisinya atau lebih tinggi dari si globe. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah globe yang sudah saya beri dua tanda, yaitu di sini ada kota Washington DC, ibu kota Amerika Serikat yang berada di atas. Lalu yang di bawah itu adalah Argentina, itu dia berada di selatan. Oke, next. Kita akan fokus kepada kota Washington DC. Nah, kita akan memilih musim favorit rata-rata orang di sana. Musim favorit di sana adalah musim panas. Karena di musim panas itulah mereka bisa beraktivitas di luar, lalu liburan bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu, tadi saya sudah menyiapkan sebuah lampu yang kita ibaratkan sebagai matahari. Matahari itu harus ada di tengah-tengah atau pusat tata surya kita. Kita di tengah. Lalu sebuah globe di mana sudah saya beri tanda Washington DC yang ini yang ada di atas. Lalu Argentina. Nah, kita akan membuktikan apakah Washington DC itu mengalami musim panas. Nah, ketika kita menghadapkan Washington DC ke matahari, posisi Washington DC itu berada di atas. Itu artinya salah. Kenapa? Karena berarti Washington DC itu tidak mendapatkan matahari langsung seperti yang didapat oleh belahan bumi selatan atau Argentina. Berarti musim panas untuk selatan tapi tidak untuk utara. Apa yang salah? Yang salah adalah sumbunya. Sumbu ini berada di arah yang tidak benar. Garis sumbu bumi adalah garis hayal yang membentang dari kutub satu ke kutub lainnya. Nah, di sini karena posisi sumbu kita salah, maka kita akan mengubah arah sumbu dengan kita putar sumbunya sampai kota Washington DC itu mendapatkan matahari secara langsung.
putar sumbunya sampai Washington DC mendapatkan matahari secara langsung. Ya, di sini adalah kota Washington DC. Dia mendapatkan matahari secara langsung. Maka Washington DC mengalami musim panas. Lalu kita lihat musim selanjutnya adalah musim dingin, yang berarti kebalikannya. Berarti kita hanya mengubah posisi globe ke sisi lain dari meja. Nah, kita arahkan lagi kota Washington DC. Di sini, Washington DC masih mengalami musim panas. Berarti kita ubah lagi posisi sumbunya. Kita putar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Washington DC mengalami musim dingin karena posisinya yang berada di atas, sehingga tidak banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, masih ada 2 musim yang perlu kita ketahui lagi. Nah, info bahwa bumi itu ketika berputar mengelilingi matahari itu dengan cara berlawanan arah jarum jam. Jadi kita sudah melihat kota Washington DC pada musim panas, lalu musim dingin. Kita akan melihat di musim semi dan musim gugur. Nah, di sini musim dingin, di sini musim semi, panas, lalu gugur. Nah, mungkin saya akan coba dengan cara kita akan mengunjungi ke musim gugur yang ada di belakang. Karena kalau misalkan di musim semi ini tidak terlihat ke kamera, jadi saya akan bawa globe ini ke musim gugur. Ketika saya datang ke musim gugur, saya akan menjaga sumbu ini tetap mengarah ke area yang sama. Karena ketika tadi ada di musim panas, itu sumbunya ada di sisi ini. Lalu ketika ada di musim dingin, itu juga sumbu berada di arah sisi sini. Nah, dengan menjaga garis sumbu tetap pada arah yang sama, kita akan terus memiliki musim dalam pola yang bisa diprediksi. Sumbu kita tidak berubah, makanya itu 3 bulan, 3 kali 4, 12 bulan dalam setahun. Musim kita berlangsung tiap 3 bulan, itu dapat diprediksi karena sumbu yang tetap sama, kita berada di derajat dan garis miring yang sama setiap waktunya. Tapi ketika kita berada di musim gugur, bagian bumi utara dan selatan itu punya jumlah cahaya matahari yang sama. Itu sebabnya lah terjadi fenomena equinox. Nah, makanya biasanya fenomena equinox itu terjadi pada musim gugur dan semi karena jumlah cahaya yang sama yang didapatkan oleh bumi bagian utara dan selatan. Lalu ketika kita melihat Washington DC tadi ketika di musim panas, inilah yang disebut sebagai titik balik matahari musim panas. Karena disinilah di Washington DC di mana
waktu di siang hari itu lebih panjang dari biasanya. Lalu ketika musim dingin, itu disebut sebagai titik balik matahari musim dingin, karena Washington DC mengalami di mana siang hari lebih pendek, malam hari lebih panjang karena kurangnya mendapatkan sinar matahari.